Udara pagi itu terasa sama seperti pagi-pagi sebelumnya. Lara mengaduk kopi hitamnya tanpa gula. Aroma pekatnya menguar memenuhi dapur mungil mereka. Rumah ini tidak besar. Sebuah rumah mungil di pinggiran kota yang sengaja ia pilih. Cukup untuk 2 orang, katanya pada Bima setahun yang lalu. Bima, suaminya, hanya tersenyum dan setuju. Ia tidak tahu bahwa Lara bisa membeli seluruh kompleks perumahan ini jika ia mau. Ia tidak tahu apa-apa. Dan itulah yang Lara inginkan. Atau, setidaknya, itulah yang dulu ia inginkan. Cinta yang tulus. Sebuah konsep klise yang terdengar seperti dongeng, tetapi Lara memegangnya erat-erat. Sebagai Lara Adijaya, pewaris tunggal sekaligus CEO dari Adijaya Corp, ia sudah muak dengan pria yang melihatnya sebagai mesin uang berjalan. Tatapan mereka selalu sama, penuh perhitungan, seolah sedang memindai label harga yang tak terlihat di dahinya. Maka, ketika ia bertemu Bima, seorang manajer tingkat menengah di salah satu anak perusahaannya, Lara melihat sesuatu yang berbeda. Bima tidak tahu siapa dia. Baginya, Lara hanyalah seorang staf administrasi biasa dari divisi lain. Mereka bertemu di kantin, mengobrol tentang hal-hal sepele, dan jatuh cinta dengan cara yang terasa normal. Demi menjaga kenormalan itu, Lara melakukan hal yang gila. Ia menciptakan kehidupan ganda. Di depan Bima dan dunia kecil mereka, ia adalah Lara, wanita sederhana dengan pekerjaan biasa. Tapi 3 kali seminggu, dengan alasan perjalanan dinas, ia akan pergi ke penthouse pribadinya di pusat kota, mengenakan setelan mahalnya, dan kembali menjadi Lara Adijaya, CEO yang disegani yang memimpin ribuan karyawan. Hanya asisten pribadinya, Rani, dan tim hukumnya yang tahu sandiwara ini. Mereka pikir ia gila, tapi mereka tetap setia. Surga kecil yang ia bangun dengan Bima terasa begitu nyata. Tawa mereka di ruang tamu, makan malam sederhana yang mereka masak bersama, semua terasa hangat dan tulus. Setidaknya untuk 6 bulan pertama. Belakangan ini, ada yang retak. Retakannya kecil pada awalnya, nyaris tak terlihat. Bima mulai sering pulang terlambat dengan alasan rapat mendadak. Ponselnya yang dulu tergeletak sembarangan, kini selalu dalam mode senyap dan layar menghadap ke bawah. Lalu, ada aroma itu. Aroma parfum wanita yang manis dan tajam, menempel samar di kemeja Bima. Pertama kali Lara menciumnya, Bima berkata itu mungkin aroma dari rekan kerja wanita di lift. Lara mencoba percaya. Kedua kalinya, Bima bilang ia baru saja membantu seorang klien yang tak sengaja menumpahkan parfumnya. Lara mulai ragu. Pagi ini, saat ia memasukkan kemeja Bima ke mesin cuci, aroma itu tercium lagi. Lebih kuat dari sebelumnya. Bukan aroma samar, tapi seolah kemeja itu telah memeluk sumber wangi itu semalaman. Jantung Lara berdebar kencang. Ini bukan lagi kebetulan. Ini adalah sebuah pola. Sebuah kebohongan. Ia kembali ke dapur. Kopinya sudah mendingin. Ia menatap punggung Bima yang sedang sibuk dengan ponselnya di meja makan. Tawa kecil keluar dari bibirnya saat ia mengetik sesuatu dengan cepat. Tawa yang dulu selalu ditujukan untuk Lara. Ada yang lucu, Mas? Tanya Lara. Suaranya berusaha terdengar biasa. Bima sedikit terkejut. Langsung mematikan layar ponselnya. Ah, tidak. Hanya grup kantor. Biasa, ada-ada saja. Jawabnya terlalu cepat. Kebohongan lain. Lara menarik napas dalam-dalam. Ia sudah cukup dengan semua ini. Ia tidak akan hidup dalam keraguan. Ia adalah seorang CEO, terbiasa menghadapi masalah secara langsung, menganalisis data, dan mengambil keputusan. Sandiwaranya sebagai istri sederhana telah membuatnya lupa cara menjadi dirinya sendiri. Ia lupa cara menuntut kebenaran. Mas, panggilnya lagi. Malam ini ada rencana. Ada. Rapat penting dengan klien dari luar kota. Sepertinya bakal sampai malam sekali. Kamu tidak usah menungguku. Ya. Kata Bima tanpa menoleh. Ia bangkit, menyambar tas kerjanya, dan mengecup kening Lara sekilas. Kecupan yang terasa dingin dan terburu-buru. Saat Bima pergi, Lara tetap diam di tempatnya. Rapat penting. Kebohongan yang sama yang ia dengar 3 hari lalu. Matanya tertuju pada tablet kerja Bima yang tertinggal di atas meja. Sebuah godaan besar muncul di benaknya. Privasi adalah hal yang ia junjung tinggi, tetapi hatinya yang hancur menuntut jawaban. Dengan tangan gemetar, ia membuka tablet itu. Tidak terkunci. Bima menjadi begitu ceroboh. Ia membuka aplikasi pesan instan yang masih terbuka. Grup kantor, begitu katanya. Tapi yang terpampang di layar adalah percakapan pribadi dengan kontak bernama Riana.
Isinya penuh dengan panggilan mesra dan emoji hati. Lara menggulir ke atas, membaca pesan-pesan yang membuat perutnya mual. Janji-janji, pujian, dan rencana. Dan di sana, di pesan paling bawah, ia menemukannya. Riana. Jadi malam ini di pesta kebunnya Pak Hendra? Aku sudah tidak sabar pamer di depan teman-temanku. Bima. Tentu, sayang. Aku akan menjemputmu jam 7. Dandan yang paling cantik, ya. Riana. Pasti dong. Istrimu bagaimana? Bima. Sudah beres. Aku bilang ada rapat sampai malam. Dia percaya saja. Dia itu polos sekali. Mudah dibohongi. Polos sekali. Mudah dibohongi. Kata-kata itu menusuk jantung Lara lebih tajam dari pisau manapun. Napasnya tercekat. Jadi ini dia. Kebenaran yang ia cari. Kini terpampang jelas di layar tablet. Mengejek kebodohannya. Semua pengorbanannya, semua usahanya membangun cinta yang tulus, ternyata hanya dianggap sebagai sebuah kepolosan yang layak untuk ditertawakan. Amarah yang dingin mulai merayap di dalam dirinya, menggantikan rasa sakit. Amarah yang sudah lama tidak ia rasakan. Ini bukan lagi tentang menyelamatkan pernikahan. Ini tentang harga diri. Ia meraih ponselnya, bukan untuk menelepon Bima dan berteriak, tapi untuk menelepon Rani, asistennya. Rani, ucap Lara. Suaranya tenang namun mematikan. Lacak lokasi pesta atas nama Hendra Winata malam ini. Kirimkan alamatnya padaku. Dan siapkan mobilku. Bukan yang biasa. Aku mau yang dari garasi pribadiku. Di seberang telepon, Rani terdiam sejenak, mengenali nada suara bosnya yang berarti seseorang akan mengalami hari yang sangat buruk. Baik, Bu Lara. Segera saya siapkan. Lara menutup telepon. Ia menatap pantulan dirinya di layar tablet yang gelap. Wanita dengan piyama sederhana dan wajah tanpa riasan. Malam ini, wanita ini akan mati. Dan dari abunya, seorang ratu akan bangkit untuk merebut kembali apa yang menjadi miliknya. Ia tidak akan datang untuk menangis. Ia akan datang untuk melihat kebenaran dengan mata kepalanya sendiri. Dan setelah itu, ia akan memastikan mereka yang telah mengkhianatinya akan membayar semuanya. Ia berjalan ke lemari, memilih pakaian yang paling sederhana yang ia miliki. Sebuah gaun katun biasa dan sandal datar. Ia akan memainkan perannya sebagai istri yang polos untuk terakhir kalinya. Biarkan mereka melihatnya seperti itu. Biarkan mereka meremehkannya. Karena semakin tinggi mereka terbang dalam kesombongan mereka, akan semakin keras mereka jatuh saat ia menarik karpet dari bawah kaki mereka. Perjalanan menuju villa Pak Hendra terasa seperti perjalanan menembus lorong waktu. Jalanan kota yang ramai di malam hari tampak kabur di matanya. Setiap lampu merah terasa seperti jeda yang menyiksa, memberinya waktu terlalu banyak untuk berpikir. Ia memutar kembali kenangan manisnya bersama Bima, mencoba mencari di mana letak kesalahannya. Apakah ia terlalu percaya? Apakah sandiwaranya ini justru menjadi bumerang? Mobil yang ia kendarai adalah mobil kota kecil yang biasa, bagian dari kamuflasenya. Kontras dengan deretan mobil mewah yang sudah terparkir rapi di depan sebuah villa megah di kawasan elit. Musik yang keras terdengar bahkan dari gerbang masuk. Jantungnya berdegup semakin kencang. Ini nyata. Semuanya nyata. Ia memarkir mobilnya sedikit jauh, lalu berjalan kaki memasuki gerbang yang terbuka. Tidak ada yang memperhatikannya. Ia terlalu biasa, terlalu tidak mencolok di antara para tamu yang mengenakan pakaian mahal dan perhiasan berkilauan. Ia merasa seperti hantu, berjalan tak terlihat di tengah keramaian. Matanya menyapu seluruh area pesta kebun yang luas itu. Lampu-lampu taman yang indah, kolam renang biru yang berkilauan, dan orang-orang yang tertawa sambil memegang gelas sampanye. Ia mencari satu wajah, wajah suaminya. Dan kemudian, ia menemukannya. Di dekat kolam renang, di bawah cahaya lampion yang temaram. Bima ada di sana. Dia tidak sendiri. Dia sedang tertawa. Tawa lepas yang sudah lama tidak Lara dengar. Tangannya melingkari pinggang seorang wanita yang mengenakan gaun merah menyala, membelakangi Lara. Wanita itu menyandarkan kepalanya di bahu Bima dengan manja. Retakan di surga kecil Lara kini telah menjadi jurang menganga yang siap menelannya hidup-hidup. Ia menarik napas. Kakinya terasa berat saat melangkah maju. Ia harus melihat wajah wanita itu. Ia harus mengakhiri semua ini. Di sini, malam ini. Setiap langkah mendekati mereka terasa seperti sayatan di hatinya. Namun ia terus berjalan. Ia sudah siap untuk melihat neraka ciptaan suaminya. Langkah Lara terhenti beberapa meter dari mereka. Wanita bergaun merah itu berbalik, dan untuk pertama kalinya,
Lara melihat wajahnya dengan jelas. Riana, cantik, dengan riasan tebal yang sempurna dan senyum penuh percaya diri. Senyum seorang pemenang. Ia memegang segelas anggur, menyesapnya sedikit sambil menatap Bima dengan tatapan memuja. Pemandangan itu membuat perut Lara terasa seperti diaduk-aduk. Ia mengambil satu tarikan napas panjang, mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya. Sudah tidak ada jalan untuk kembali. Dengan langkah yang dibuat setenang mungkin, ia berjalan mendekat. Suara hak sepatunya yang beradu dengan lantai batu seolah tidak terdengar di tengah ingar-bingar musik. Tapi Bima mendengarnya. Atau mungkin, ia merasakan kehadiran Lara. Bima menoleh. Matanya melebar karena terkejut. Kepanikan langsung terlukis di wajahnya. Ia buru-buru melepaskan rangkulannya di pinggang Riana, seolah tangannya baru saja menyentuh bara api. Lara, kamu ngapain di sini? Tanyanya dengan suara gugup. Riana ikut menoleh. Alisnya terangkat. Ia memandang Lara dari atas sampai bawah dengan tatapan merendahkan. Gaun katun sederhana dan sandal datar Lara tampak seperti pakaian pelayan di matanya. Siapa dia, sayang? Tanya Riana kepada Bima. Suaranya sengaja dibuat manja, namun penuh penekanan. Lara mengabaikan Riana. Matanya terkunci pada Bima. Rapat penting, Mas? Ini klien dari luar kotanya? Suara Lara terdengar datar, tanpa emosi, yang justru membuatnya terdengar lebih menakutkan. Wajah Bima pucat pasi. Ia gelagapan, mencari-cari alasan. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan, El. Aku bisa jelaskan. Pak Hendra juga mengundang beberapa staf untuk mengakrabkan diri. Kebohongan yang sangat payah. Lara hampir tertawa mendengarnya. Riana yang tampaknya sudah mengerti situasi, melangkah maju. Ia berdiri di antara Lara dan Bima, seolah menjadi perisai. Dengar, Nona, siapapun kamu, sepertinya kamu mengganggu kami. Kalau kamu ada urusan dengan Bima, bisa tunggu nanti. Sekarang, dia sedang sibuk denganku. Urusanku dengannya adalah urusanmu juga, balas Lara. Tatapannya kini beralih ke Riana. Karena aku istrinya. Kata, istri, itu menggantung di udara. Beberapa orang di sekitar mereka yang mendengar percakapan itu mulai menoleh, tertarik dengan drama yang akan terjadi. Riana terdiam sejenak, lalu tertawa kecil, tawa yang dibuat-buat. Oh, jadi kamu istrinya? Yang katanya polos dan mudah dibohongi itu. Ejeknya. Mengutip kata-kata Bima dari percakapan mereka. Rasa sakit kembali menghantam Lara, tapi ia tidak menunjukkannya. Ia tetap memasang wajah tanpa ekspresi. Dan kamu pasti wanita yang parfumnya sering menempel di bajunya. Balas Lara dengan ketajaman yang sama. Wajah Riana memerah karena marah. Ia tidak menyangka wanita yang tampak lemah ini bisa membalas ucapannya. Beraninya kamu bicara seperti itu padaku, desisnya. Lihat dirimu. Apa pantas kamu bersanding dengan Bima? Dia pria sukses, butuh pendamping yang selevel, bukan wanita kampungan sepertimu. Setiap kata yang keluar dari mulut Riana adalah hinaan. Ia menunjuk pakaian Lara, rambutnya yang hanya diikat ekor kuda, dan wajahnya yang tanpa riasan. Kerumunan kecil mulai terbentuk di sekitar mereka, berbisik-bisik dan menatap penuh minat. Lara merasa seperti binatang di kebun binatang, dipamerkan dan ditertawakan. Dan Bima? Suaminya itu hanya dia membisu di belakang Riana, membiarkan istrinya dihina habis-habisan. Kepengecutannya adalah penghinaan terbesar dari semuanya. Masalahnya bukan pada penampilanku, kata Lara. Suaranya masih terdengar tenang. Masalahnya ada pada seorang suami yang tidak bisa menghargai komitmen dan seorang wanita yang tidak punya harga diri karena merebut milik orang lain. Plah, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Lara. Bukan dari Bima, tapi dari Riana. Rasa perih menjalar di pipinya, mengejutkannya. Beberapa tamu yang menonton terkesiap. Jaga mulutmu, teriak Riana. Matanya melotot penuh kebencian. Kamu tidak punya hak menghakimiku. Kalau suamimu lebih memilih aku, itu artinya kamu yang gagal sebagai istri. Lara menyentuh pipinya yang panas. Batas kesabarannya sudah habis. Kegagalanku satu-satunya adalah menikahi pria yang tidak punya tulang punggung sepertinya. Ucap Lara sambil menatap lurus ke arah Bima. Tatapan itu membuat Bima tersudut. Akhirnya, ia angkat bicara, tapi bukan untuk membela Lara. Cukup, Lara. Kamu membuat keributan. Kamu mempermalukan aku. Pulang sekarang. Perintahnya. Mempermalukan dia? Lara ingin tertawa histeris. Setelah semua yang Bima lakukan, kini Bima menuduhnya sebagai pembuat malu.
Aku tidak akan pulang sebelum kamu jelaskan semua ini, tegas Lara. Riana, yang merasa mendapat dukungan dari Bima, menjadi semakin angkuh. Ia melangkah lebih dekat hingga wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajah Lara. Dia menyuruhmu pulang. Apa kamu tidak dengar? Pergi dari sini, pengganggu. Aku tidak bicara denganmu, balas Lara dingin. Kemarahan Riana mencapai puncaknya. Ia melihat sekeliling, pada tatapan para penonton, pada Bima yang diam, dan pada kolam renang yang berkilauan di belakang Lara. Sebuah ide jahat terlintas di benaknya. Dengan senyum sinis, ia berkata, "Kamu tahu? Kamu terlihat sangat gerah. Mungkin kamu butuh sedikit pendingin." Sebelum Lara sempat bereaksi, Riana mendorongnya dengan sekuat tenaga. Dorongan itu begitu tiba-tiba dan keras, membuat Lara kehilangan keseimbangan. Ia terhuyung ke belakang. Matanya sempat menangkap ekspresi terkejut beberapa orang dan wajah puas Riana. Kemudian, semuanya terasa melambat. Kakinya tidak lagi menapak di lantai batu, hanya ada udara kosong di belakangnya. Biur! Air dingin yang menusuk tulang menyelimuti seluruh tubuhnya. Kejutan itu membuatnya menahan napas. Ia tenggelam beberapa saat. Gaun katunnya terasa berat seperti pemberat. Suara pesta yang riuh berubah menjadi dengungan teredam di telinganya. Ia membuka mata di dalam air. Lampu-lampu taman tampak pecah dan menari-nari di atas permukaan. Dari bawah sini, dunia di atas sana terlihat begitu jauh. Tertawa. Itulah yang ia dengar saat kepalanya berhasil menyembul ke permukaan air. Bukan hanya tawa Riana, tapi juga tawa beberapa tamu lainnya. Mereka menertawakan penderitaannya, menganggapnya sebagai hiburan malam yang menarik. Lara terbatuk, mencoba mengatur napas sambil menyibakkan rambut basahnya yang menutupi wajah. Pandangannya mencari Bima. Suaminya berdiri membeku, menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Tapi ia tidak bergerak untuk menolong. Ia tidak mengulurkan tangannya. Ia tidak memarahi Riana. Ia hanya berdiri di sana. Sementara Riana, wanita itu berdiri dengan angkuh di tepi kolam, melipat tangan di dada dengan senyum kemenangan. Rasa sakit di hati Lara kini telah mati rasa, tergantikan oleh kekosongan yang dingin. Penghinaan ini, di depan banyak orang, adalah titik terendahnya. Ia tidak akan menangis. Tidak di sini. Tidak di depan mereka. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia berenang ke tepi kolam. Tangannya yang gemetar meraih tepian yang licin, dan dengan susah payah, ia mengangkat tubuhnya yang berat keluar dari air. Ia berdiri terhuyung-huyung. Air menetes dari setiap ujung pakaian dan rambutnya, membentuk genangan kecil di kakinya. Ia menggigil, entah karena dinginnya air atau karena amarah yang membara. Semua mata tertuju padanya. Tawa sudah mereda, kini berganti menjadi bisik-bisik dan tatapan kasihan yang dibuat-buat. Lara mengangkat kepalanya, menatap lurus ke arah Riana dan Bima. Tidak ada lagi air mata di matanya. Yang ada hanya kobaran api yang dingin dan mematikan. Mereka mengira telah memenangkan pertempuran. Mereka tidak sadar. Mereka baru saja membangunkan naga yang tertidur. Malam ini, mereka mungkin telah menenggelamkan seorang istri yang polos. Tapi dari dalam kolam itu, seorang ratu pendendam telah lahir kembali. Dan pembalasannya akan jauh lebih dingin dan dalam daripada air kolam manapun. Lara berdiri di tepi kolam, tubuhnya menggigil kedinginan sementara air menetes dari ujung rambutnya, membentuk genangan gelap di atas lantai batu yang pucat. Tawa para tamu sudah mereda. Kini berganti menjadi bisikan-bisikan canggung. Mereka menatapnya, sebagian dengan rasa kasihan yang palsu, sebagian lagi dengan rasa ingin tahu yang kejam, seolah ia adalah tontonan utama malam itu. Keheningan yang aneh menyelimuti mereka, hanya terpecah oleh suara musik yang kini terdengar tidak pantas. Bima, yang sedari tadi hanya membeku, akhirnya bergerak. Bukan untuk menghampiri Lara, tapi untuk mengambil langkah defensif. "Lara, hentikan sandiwara ini," katanya. Suaranya bergetar antara marah dan panik. "Kamu sengaja membuat keributan untuk mempermalukanku. Pulanglah sekarang. Kita bicarakan ini di rumah." "Di rumah?" Lara hampir tertawa mendengarnya. Rumah mana yang Bima maksud? Rumah kecil mereka yang penuh dengan kebohongan? Rumah yang fondasinya telah ia hancurkan malam ini? Kata-kata Bima tidak lagi menyakitinya. Kata-kata itu terdengar kosong, seperti dengungan nyamuk yang mengganggu. Sebelum Lara sempat menjawab, Riana melangkah maju, kembali merebut panggung. Ia memandang Lara yang basah kuyup dengan tatapan penuh kemenangan. Baginya, ini adalah ronde final, dan ia akan memastikan kemenangannya mutlak. "Sudahlah, sayang," kata Riana kepada Bima,
Tapi matanya menatap tajam ke arah Lara. Jangan buang-buang tenagamu untuknya. Dia tidak akan mengerti. Orang sepertinya tidak akan pernah mengerti kehidupan seperti apa yang pantas untukmu. Riana kemudian mengalihkan seluruh perhatiannya pada Lara. Dengar, aku tidak tahu siapa namamu dan aku tidak peduli. Mulainya, suaranya lantang dan jelas, ditujukan bukan hanya untuk Lara tapi untuk semua orang yang mendengarkan. Tapi lihatlah dirimu. Lalu lihatlah Bima. Dia pria hebat. Dia bekerja keras. Dia pantas mendapatkan yang terbaik. Dia pantas mendapatkan kemewahan, liburan, mobil bagus. Hal-hal yang tidak bisa kamu berikan. Ia berhenti sejenak, seolah menikmati momen itu, membiarkan hinaannya meresap. Lara hanya diam, tatapannya dingin. Ia membiarkan Riana bicara. Ia ingin melihat seberapa dalam wanita ini akan menggali lubangnya sendiri. Kamu mungkin bisa memberinya makan malam sederhana di rumah. Lanjut Riana dengan senyum mengejek. Tapi aku bisa memberinya dunia. Dunia yang selalu ia impikan. Lalu, Riana melakukan gerakan pamungkasnya. Ia dengan sengaja membuka tas tangan kulit buayanya yang mahal, merogoh ke dalamnya, dan mengeluarkan sebuah benda. Benda itu berkilau di bawah cahaya lampu taman. Sebuah kunci mobil. Bukan sembarang kunci mobil. Desainnya ramping dan futuristik, terbuat dari material hitam pekat dengan aksen krom. Di tengahnya, sebuah logo yang familiar terukir dengan laser, seekor serigala perak yang sedang melolong. Logo dari Arkana, produsen mobil sport ultra mewah yang unitnya sangat terbatas. Lara langsung mengenali kunci itu. Napasnya tercekat, bukan karena sakit hati, tapi karena keterkejutan yang dingin. Itu bukan kunci mobil dinas Bima. Itu bukan kunci mobil yang bisa dibeli oleh seorang manajer tingkat menengah, bahkan dengan gaji 5 tahun sekalipun. Itu adalah kunci mobilnya. Kunci dari Arkana Spectre miliknya. Mobil edisi khusus yang ia beli setahun lalu sebagai hadiah untuk dirinya sendiri setelah berhasil mengakuisisi perusahaan saingan. Mobil itu adalah simbol kerja keras dan kekuasaannya. Mobil itu bahkan tidak terdaftar atas nama perusahaan, melainkan atas nama pribadinya, Lara Adijaya. Hanya ia dan Rani yang tahu keberadaannya. Mobil itu biasanya terparkir aman di garasi pribadinya di penthouse, tersembunyi dari dunia, termasuk dari Bima. Riana mengangkat kunci itu tinggi-tinggi, menjentik-jentikannya di depan wajah Lara. Lihat ini, katanya dengan nada penuh kebanggaan. Bima memberikannya padaku pagi ini. Sebuah hadiah kecil, katanya. Ini Arkana Spectre. Mungkin kamu tidak tahu mereknya. Harganya bisa untuk membeli 10 rumah sepertimu. Dunia di sekitar Lara seolah berputar. Pikirannya bekerja dengan cepat, menghubungkan titik-titik yang ada. Ia membawa mobil itu hari ini. Sebuah dorongan impulsif karena ia merasa butuh kekuatan. Ia memarkirnya di ujung jalan, agak jauh dari villa agar tidak menarik perhatian. Saat tiba, hatinya begitu kacau sehingga ia lupa mengunci mobil. Ia hanya berlari kecil masuk ke gerbang, meninggalkan tasnya di kursi penumpang. Bima pasti melihatnya datang. Dia pasti mengenali mobil itu sebagai mobil asing yang mencurigakan. Dia pasti mengintip ke dalam, melihat tas Lara, dan menemukan kunci cadangan yang selalu Lara simpan di sana. Ini bukan hadiah. Ini adalah pencurian. Sebuah tindakan yang direncanakan. Bima mengambil kuncinya dan memberikannya pada selingkuhannya untuk dipamerkan. Kekejaman dari tindakan itu, penghinaan yang begitu diperhitungkan, adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah terbayangkan oleh Lara. Dia bilang, mobil ini adalah simbol awal baru kami, lanjut Riana. Suaranya terdengar seperti dari kejauhan. Awal kehidupan yang lebih baik, tanpamu. Jadi, sekarang kamu mengerti posisimu? Kamu adalah masa lalu. Aku adalah masa depannya. Sekarang pergilah. Jangan membuat dirimu terlihat lebih menyedihkan lagi. Sesuatu di dalam diri Lara patah. Bukan hatinya, karena hatinya sudah hancur berkeping-keping. Yang patah adalah rantai terakhir dari kesedihan dan kelemahan yang mengikatnya. Di tempatnya, tumbuh sesuatu yang keras, dingin, dan tajam seperti pecahan es. Rasa sakitnya menguap, berganti menjadi amarah murni yang membekukan. Amarah seorang ratu yang kerajaannya diinjak-injak oleh 2 orang badut. Ia menatap Riana yang sedang tersenyum puas, lalu menatap Bima yang memasang wajah bersalah yang palsu. Ia tidak lagi melihat mereka sebagai pengkhianat. Ia melihat mereka sebagai target. Pamerkan saja, bisik sebuah suara dingin di dalam benaknya. Pamerkan kunci mobilku di depan semua orang. Pamerkan harta yang kau kira milikmu. Kau tidak tahu, kunci itu bukan hanya kunci mobil.
Itu adalah kunci dari kotak Pandora. Kunci yang akan melepaskan neraka yang bahkan tidak pernah kau tahu ada. Kau pikir kau sedang memegang masa depanmu? Kau salah. Kau sedang memegang tiket sekali jalan menuju kehancuranmu sendiri. Riana dan Bima menunggu reaksi Lara. Mereka menunggu air mata, teriakan, atau mungkin sebuah permohonan yang putus asa. Mereka tidak mendapatkan satu pun dari itu. Sebaliknya, Lara melakukan sesuatu yang tidak terduga. Sudut bibirnya terangkat sedikit, membentuk sebuah senyuman. Bukan senyum hangat, bukan senyum sedih. Itu adalah senyum yang dingin, kosong, dan penuh dengan janji yang tak terucap. Senyum yang membuat bulu kuduk Riana berdiri tanpa ia tahu sebabnya. Lalu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, Lara berbalik. Ia berjalan menjauh dari kolam, dari kerumunan, dari Bima dan Riana. Setiap langkahnya mantap dan penuh tujuan. Air masih menetes dari pakaiannya, meninggalkan jejak basah di belakangnya. Para tamu menyingkir, memberinya jalan, seolah mereka bisa merasakan aura berbahaya yang kini mengelilinginya. Ia berjalan melewati gerbang villa, menyusuri jalan yang temaram. Dinginnya udara malam tidak lagi terasa. Tubuhnya dipenuhi oleh panasnya api pembalasan. Ia tidak menoleh ke belakang. Masa lalunya ada di sana, di pesta itu, memegang kunci kehancurannya sendiri. Di depannya, terbentang masa depan. Sebuah masa depan di mana ia akan memastikan setiap tawa mengejek malam ini akan dibayar dengan derai air mata penyesalan. Ia sampai di mobil kota kecilnya yang terparkir di ujung jalan. Ia masuk, menyalakan mesin, dan melaju pergi menembus kegelapan malam. Di kaca spion, ia bisa melihat cahaya dari pesta itu perlahan meredup dan akhirnya menghilang. Sama seperti cintanya pada Bima. Padam, dan tak akan pernah menyala lagi. Perjalanan pulang terasa berbeda. Lara tidak mengarahkan mobilnya ke jalan menuju rumah mungil mereka di pinggiran kota. Ia memutar kemudi, melaju kencang menuju jantung kota yang gemerlap. Jalanan yang basah memantulkan lampu-lampu gedung pencakar langit, menciptakan lukisan abstrak yang kabur di kaca depan mobilnya. Pikirannya sejernih kristal. Tidak ada air mata, tidak ada isak tangis. Yang ada hanyalah fokus yang tajam dan dingin. Ia meraih ponselnya dan menekan nomor panggilan cepat. Di dering kedua, sebuah suara profesional menjawab. "Selamat malam, Bu Lara." "Rani," sapa Lara. Suaranya datar dan tanpa emosi. Suara yang biasa ia gunakan di ruang rapat. "Aku sedang menuju penthouse. Aku ingin kamu melakukan beberapa hal. Pertama, siapkan pakaian ganti untukku. Pilih setelan yang paling tajam yang kumiliki. Kedua, hubungi Pak Tirtayasa. Katakan ada urusan darurat. Aku mau kita melakukan konferensi video dalam 1 jam. Ketiga, dan ini yang paling penting, kumpulkan semua data keuangan terkait Bima Prasetya. Aku mau laporan pengeluaran kartu kredit perusahaan, klaim perjalanan dinas, penggunaan fasilitas kantor, semuanya selama 1 tahun terakhir. Aku mau laporan itu sudah ada di tabletku saat aku tiba." Terjadi jeda singkat di seberang telepon. Rani, asistennya yang sudah bekerja bertahun-tahun dengannya, bisa merasakan ada sesuatu yang sangat salah. Ia belum pernah mendengar nada sedingin ini dari bosnya. "Baik, Bu. Semuanya akan siap." "Satu lagi, Rani," tambah Lara sebelum menutup telepon. "Aktifkan protokol, bumi hangus." Rani terkesiap. Protokol, bumi hangus, adalah istilah internal mereka untuk sebuah krisis tingkat tertinggi, yang memberikan Lara akses dan otoritas penuh untuk mengambil keputusan drastis tanpa perlu persetujuan Dewan Direksi sementara. Protokol itu hanya pernah digunakan sekali, saat mereka menghadapi upaya pengambil alihan perusahaan secara paksa. "Saya mengerti, Bu. Akan saya laksanakan segera." Lara mematikan panggilan. Protokol, bumi hangus. Nama yang sangat tepat untuk apa yang akan ia lakukan. Ia akan membakar habis dunia palsu yang telah dibangun Bima, hingga tidak ada yang tersisa kecuali abu. Tak lama kemudian, mobilnya memasuki area lobi bawah tanah sebuah gedung apartemen paling mewah dan eksklusif di kota itu. Penjaga keamanan yang sudah mengenali mobilnya segera membuka portal. Saat ia keluar dari mobil, tubuhnya masih basah dan menggigil. Petugas valet yang menghampirinya sedikit terkejut namun tetap profesional. "Selamat malam, Bu Adijaya." Sapanya sambil mengambil kunci mobil. Lara hanya mengangguk dan berjalan menuju lift pribadi yang langsung membawanya ke lantai paling atas. Ke penthouse miliknya. Pintu lift terbuka dan langsung menyajikan pemandangan ruang tamu yang luas dengan dinding kaca dari lantai ke langit-langit, menampilkan panorama kota yang berkelip seperti lautan berlian. Ini adalah dunianya. Dunianya yang nyata.
Tempat di mana ia adalah dirinya sendiri. Perabotan minimalis berwarna monokrom, karya seni modern yang tergantung di dinding, dan teknologi canggih yang terintegrasi di setiap sudut. Sangat kontras dengan rumah kecil bergaya pedesaan yang ia tinggali bersama Bima. Rani sudah menunggunya. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Ia telah menyiapkan jubah mandi sutra yang tebal dan handuk hangat. "Ibu baik-baik saja?" tanyanya pelan. "Aku akan baik-baik saja," jawab Lara. Ia berjalan lurus menuju kamar tidur utamanya, melepaskan gaun katun basah yang terasa seperti kain karung di kulitnya. Ia melempar gaun itu ke lantai dengan jijik. Gaun itu adalah simbol terakhir dari kehidupannya yang palsu, dari wanita lemah yang membiarkan dirinya ditipu. Ia tidak akan pernah mengenakan sesuatu seperti itu lagi. Ia melangkah masuk ke kamar mandi yang luas, menyalakan pancuran air panas dengan kekuatan penuh. Uap segera memenuhi ruangan. Di bawah guyuran air yang deras, ia memejamkan mata. Ia tidak sedang membersihkan kotoran atau air kolam. Ia sedang melakukan ritual. Ia sedang menenggelamkan Lara, istri yang naif. Ia membilas habis setiap kenangan manis, setiap tawa, setiap sentuhan dari Bima. Ia membiarkan semuanya larut dan mengalir ke saluran pembuangan. Saat ia keluar dari kamar mandi, mengenakan jubah mandi yang hangat, ia merasa seperti orang yang berbeda. Lebih ringan, lebih fokus. Di atas tempat tidurnya, Rani telah menyiapkan setelan celana berwarna biru tua yang dibuat khusus, kemeja sutra putih, dan sepasang sepatu hak tinggi yang tajam. Pakaian perang seorang ratu korporat. Setelah berpakaian, ia berjalan ke ruang kerjanya. Tabletnya sudah menyala di atas meja kaca yang besar, menampilkan file-file yang ia minta. Pak Tirtayasa, kepala tim hukumnya, sudah muncul di layar monitor besar di dinding, wajahnya serius. "Bu Lara, sapa Pak Tirta?" Rani bilang ada keadaan darurat. "Lebih dari darurat, Pak Tirta," jawab Lara sambil duduk di kursi kebesarannya. "Ini adalah pengkhianatan." Selama 20 menit berikutnya, Lara menceritakan semuanya. Tanpa emosi, tanpa air mata. Ia menceritakannya seperti sedang memaparkan sebuah studi kasus. Perselingkuhan Bima, penghinaan di pesta, dan puncaknya, pencurian kunci mobil Arkana Spectre miliknya. Pak Tirta mendengarkan dengan seksama. Wajahnya mengeras karena marah saat mendengar detail cerita Lara. Rani, yang berdiri di sudut ruangan, mengepalkan tangannya. "Data yang ibu minta sudah saya siapkan," kata Rani, memecah keheningan setelah Lara selesai bercerita. Ia menyentuh layar tablet, menampilkan grafik dan angka. "Laporan ini lebih buruk dari yang kita duga. Pak Bima telah menggunakan kartu kredit perusahaan untuk membiayai gaya hidup wanita bernama Riana itu. Perhiasan, tas mewah, makan malam di restoran bintang 5, bahkan cicilan apartemen atas nama wanita itu. Totalnya mencapai angka yang fantastis selama 6 bulan terakhir. Semua diklaim sebagai biaya representasi klien." Lara menatap angka-angka itu. Setiap digit adalah tamparan lain di wajahnya. Ia telah bekerja keras membangun perusahaan ini, dan suaminya sendiri merampoknya dari belakang untuk menyenangkan selingkuhannya. "Arkana Spectre," lanjut Lara, suaranya setajam es. "Kunci itu sekarang ada di tangan wanita itu. Apa langkah hukum yang bisa kita ambil, Pak Tirta?" "Tindakan itu masuk ke dalam kategori pencurian aset pribadi dan penyalahgunaan kepercayaan, Bu," jelas Pak Tirta. "Ditambah dengan data penggelapan dana perusahaan ini, kita punya kasus yang sangat kuat. Kita bisa menuntutnya dengan pasal berlapis. Dia bisa dipenjara." Lara terdiam sejenak, menimbang pilihannya. Penjara terlalu mudah, terlalu cepat. Ia ingin sesuatu yang lebih memuaskan. Ia ingin mereka merasakan apa yang ia rasakan, kehilangan segalanya secara perlahan. "Kita akan memainkannya sesuai aturan saya," putus Lara. "Fase pertama, kita lumpuhkan dia secara finansial. Rani, aku mau kamu, detik ini juga, memblokir semua kartu kredit atas nama Bima Prasetya. Bekukan aksesnya ke semua fasilitas perusahaan di luar gaji pokoknya." "Baik, Bu. Sedang saya proses," jawab Rani sambil mengetik cepat di laptopnya. "Fase kedua," lanjut Lara. Matanya kini menatap Pak Tirta di layar. "Kirimkan surat penarikan aset untuk mobil dinas yang biasa ia pakai. Aku mau mobil itu sudah ditarik dari rumahnya besok pagi sebelum matahari terbit. Biarkan dia bangun dan menemukan tempat parkirnya kosong. Akan saya urus, Bu." "Dan fase ketiga, yang paling penting," kata Lara sambil mencondongkan tubuhnya ke depan. "Aku tidak mau dia dipecat begitu saja. Itu terlalu baik untuknya.
Aku mau dia datang ke sini. Rani, atur pertemuan evaluasi kinerja mendadak untuk Bima Prasetya lusa. Di ruang rapat Dewan Direksi. Pastikan wanita itu ikut dengannya. Buat undangan itu terdengar seolah Bima akan mendapatkan promosi besar. Pancing keserakahan mereka. Rani dan Pak Tirta saling berpandangan, memahami arah rencana ini. Ini bukan sekadar pemecatan. Ini akan menjadi sebuah eksekusi publik. Aku mau mereka berjalan masuk ke gedung ini dengan kepala tegak, penuh kesombongan, kata Lara, matanya berkilat berbahaya. Dan aku mau aku sendiri yang akan meruntuhkan dunia mereka, bata demi bata, di depan mataku. Aku mau dia melihatku, duduk di kursi ini, di singgasana ini, saat ia menyadari siapa yang sebenarnya telah ia hianati. Suasana di ruangan itu terasa tegang. Rani mengangguk. Saya akan mengaturnya, Bu. Setelah panggilan video berakhir, Lara bangkit dari kursinya. Ia berjalan menuju dinding kaca, menatap hamparan lampu kota yang tak berujung di bawahnya. Dari ketinggian ini, mobil-mobil di jalanan tampak seperti serangga kecil. Orang-orang tampak tidak berarti. Ini adalah perspektif yang ia butuhkan. Wanita yang menangis di tepi kolam sudah mati dan terkubur. Wanita yang berdiri di sini sekarang adalah Lara Adijaya, sang ratu yang bangkit dari air. Dan ia tidak akan beristirahat sampai kerajaannya bersih dari para pengkhianat. Permainannya baru saja dimulai. Pagi menjelang dengan cara yang sama sekali berbeda bagi kedua belah pihak. Di lantai 50 gedung Adijaya Tower, Lara sudah berada di kantornya bahkan sebelum matahari terbit sepenuhnya. Ruangannya luas dan minimalis, didominasi oleh meja kayu ek raksasa dan dinding kaca yang menyuguhkan pemandangan kota Jakarta yang mulai menggeliat. Ia menyesap teh melati hangatnya. Matanya dengan tenang memindai laporan-laporan di layar komputernya. Ia mengenakan setelan berwarna arang yang dipotong sempurna. Rambutnya disanggul rapi. Tidak ada jejak wanita yang menangis basah kuyup di tepi kolam. Di sini, di singgasananya, ia adalah sang penguasa. Rani masuk tanpa suara, meletakkan sebuah tablet di atas mejanya. Selamat pagi, Bu. Semua sesuai rencana. Pemblokiran kartu kredit atas nama Pak Bima efektif sejak pukul 12 malam tadi. Tim penarik aset sedang dalam perjalanan menuju kediaman beliau. Perkiraan tiba dalam 30 menit. Bagus. Jawab Lara tanpa mengalihkan pandangan dari layarnya. Pastikan semuanya berjalan mulus dan profesional. Tidak perlu ada drama. Tentu, Bu. Kata Rani. Ia berhenti sejenak, menatap bosnya dengan sedikit kekhawatiran. Ibu sarapan. Lara akhirnya menoleh. Seulas senyum tipis tersungging di bibirnya. Senyum yang tidak mencapai matanya. Aku merasa lebih bersemangat pagi ini daripada bulan-bulan sebelumnya. Rani, jangan khawatirkan aku. Sementara itu, di sebuah apartemen mewah yang cicilannya dibayar oleh Adijaya Corp, Bima dan Riana baru saja bangun. Sinar matahari yang menerobos masuk melalui jendela besar seolah merayakan kemenangan mereka. Semalam, setelah Lara pergi, mereka menjadi pusat perhatian. Bima, dengan sedikit bumbu kebohongan, menceritakan pada beberapa orang bahwa Lara memiliki masalah emosional dan sering berbuat ulah. Riana menambahkan bahwa ia hanya mencoba menenangkan Lara saat kecelakaan itu terjadi. Mereka berhasil memutarbalikkan fakta, setidaknya di lingkaran pertemanan mereka yang dangkal. Aku masih tidak percaya dia nekat datang ke sana, kata Riana sambil meregangkan tubuhnya di atas spray sutra. Ia tertawa kecil. Tapi bagus juga. Setidaknya sekarang semua orang tahu siapa pilihanmu. Dia sudah keterlaluan, timpal Bima, mencoba terdengar tegas, menyembunyikan rasa bersalahnya yang samar. Tapi sudahlah, jangan bicarakan dia lagi. Hari ini adalah hari pertama dari sisa hidup kita yang baru. Mereka bermalas-malasan, memesan sarapan mahal melalui layanan antar, dan merencanakan hari mereka. Riana ingin berbelanja. Ia ingin merayakan status barunya, dengan membeli tas edisi terbaru yang sudah lama ia incar. Bima, yang merasa perlu membuktikan kemampuannya untuk membahagiakan Riana, dengan antusias setuju. Ia masih merasa seperti raja dunia, tidak menyadari bahwa kerajaannya akan runtuh dalam hitungan menit. Domino pertama jatuh tepat pukul 7:30 pagi. Bima, setelah mandi dan mengenakan kemeja terbaiknya, berjalan menuju area parkir bawah tanah apartemen. Ia bersiul kecil, membayangkan wajah Lara saat menerima surat cerai darinya nanti. Namun, siulannya berhenti seketika. Di tempat mobil sedan mewah perusahaan yang biasa ia pakai terparkir, kini kosong. Yang ada hanya 2 orang pria berseragam safari dan sebuah mobil derek kecil di belakang mereka.
Selamat pagi. Sapa salah satu pria itu dengan sopan. Apakah benar dengan Bapak Bima Prasetya? Bima mengerutkan kening. Iya, saya sendiri. Ada apa ini? Di mana mobil saya? Kami dari Divisi Manajemen Aset Adijaya Corp, Pak. Jelas pria itu sambil menunjukkan surat tugas resmi. Kami diinstruksikan untuk menarik kendaraan dengan nomor polisi B1234 EBC untuk keperluan audit internal mendadak. Instruksi langsung dari kantor pusat. Otak Bima perlu beberapa detik untuk memproses informasi itu. Audit? Mendadak? Ini pasti ada kesalahan. Protes Bima. Nadanya mulai meninggi. Saya manajer di sini. Saya butuh mobil itu untuk bekerja. Siapa yang memberi perintah ini? Kami hanya menjalankan tugas. Pak, perintah datang dari atasan. Jika ada pertanyaan, Bapak bisa menghubungi kantor. Jawab pria kedua dengan nada datar. Panik mulai menjalari Bima. Ia mencoba menelepon direktur divisinya. Atasannya langsung. Panggilannya tidak diangkat. Langsung masuk ke pesan suara. Ia mencoba menelepon beberapa kolega lain. Jawabannya sama. Tentu saja. Karena Rani sudah memastikan tidak ada yang akan menerima panggilan dari Bima pagi ini. Dengan perasaan frustrasi dan marah, Bima terpaksa menyaksikan mobil yang menjadi simbol statusnya itu dinaikkan ke atas truk derek dan dibawa pergi. Ia ditinggalkan sendirian di area parkir yang sunyi, hanya dengan tas kerjanya, dipermalukan di depan petugas keamanan gedung. Ia terpaksa memesan taksi online untuk ke kantor. Sebuah penurunan status yang menyakitkan. Domino kedua jatuh 1 jam kemudian. Di sebuah butik mewah di pusat perbelanjaan paling elit di kota. Riana berjalan dengan anggun. Dagunya terangkat tinggi. Ia sudah memilih tas yang ia inginkan. Sebuah tas tangan dari kulit burung unta yang harganya setara dengan sebuah mobil kecil. Dibungkus yang ini, katanya pada pramuniaga dengan gaya angkuh. Saat tiba waktunya membayar, ia mengeluarkan kartu kredit platinum perusahaan atas nama Bima. Kartu andalannya. Pakai ini, katanya. Menyerahkannya seolah itu bukan apa-apa. Pramuniaga itu menggesek kartu tersebut. Mesin berbunyi pelan. Maaf, Bu. Ditolak. Riana mengerutkan kening. Apa? Coba lagi. Mesin kalian pasti rusak. Pramuniaga itu mencoba lagi. Hasilnya sama. Maaf, Bu. Transaksinya tidak bisa diproses. Wajah Riana mulai memerah. Beberapa pelanggan lain mulai melirik ke arahnya. Tidak mungkin. Coba kartu ini, katanya sambil mengeluarkan kartu kredit lain dari dompet Bima. Kartu Ames Gold. Kartu itu pun ditolak. Lalu kartu Visa Infinite juga ditolak. Satu persatu, kartu-kartu yang menjadi sumber kekuatannya gagal berfungsi. Pramuniaga itu menatapnya dengan pandangan yang berubah dari hormat menjadi curiga. Bu, sepertinya ada masalah dengan semua kartu ini. Katanya dengan nada yang tidak lagi ramah. Rasa malu membakar pipi Riana. Ia buru-buru menelepon Bima. Sayang, kenapa semua kartumu tidak bisa dipakai? Aku dipermalukan di sini. Pekiknya di telepon. Bima, yang baru saja tiba di kantor dengan perasaan kacau, semakin panik. Apa? Aku juga tidak tahu. Mobilku ditarik perusahaan pagi ini. Katanya ada audit. Ini pasti ada kesalahan sistem besar-besaran. Kesalahan sistem? Cibir Riana. Lalu aku harus bagaimana? Aku sudah terlanjur memilih tas ini. Tinggalkan saja dulu. Aku akan urus ini di kantor. Nanti aku transfer uang tunai. Janji Bima. Suaranya terdengar putus asa. Riana terpaksa meninggalkan butik itu dengan tangan hampa. Tatapan mengejek dari pramuniaga dan pelanggan lain terasa seperti ribuan jarum menusuk punggungnya. Ia berjalan cepat keluar dari mal. Egonya hancur berkeping-keping. Di kantornya, Lara menerima laporan dari Rani. Mobil sudah di gudang aset, Bu. Dan sistem kami mencatat ada belasan transaksi gagal atas nama Pak Bima di beberapa toko mewah dalam 1 jam terakhir. Lara tersenyum tipis. Ia mengambil ponsel pribadinya, membuka sebuah nomor baru, dan mengetik sebuah pesan singkat. Sebuah pesan yang ditujukan untuk Riana. Nikmatilah selagi bisa. Ia menekan tombol kirim. Ia membayangkan wajah Riana saat membaca pesan itu. Ini bukan sekadar pembalasan dendam finansial. Ini adalah perang psikologis. Ia akan membuat mereka paranoid, membuat mereka saling curiga, sebelum akhirnya menghancurkan mereka sepenuhnya. Tali pertama sudah putus, dan ia sudah siap untuk memotong tali-tali berikutnya. Di dalam taksi yang membawanya kembali ke apartemen, Riana merasakan ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal.
Ia membukanya. Hanya 4 kata. Nikmatilah selagi bisa. Jantungnya berdebar kencang. Bulu kuduknya meremang. Siapa ini? Bagaimana mereka tahu? Sebuah perasaan dingin dan tidak menyenangkan mulai merayap di dalam dirinya. Untuk pertama kalinya sejak semalam, senyum kemenangan di wajahnya memudar, digantikan oleh secercah ketakutan. 2 hari berlalu dalam ketegangan. Bima menghabiskan waktu dengan menelepon Departemen Keuangan dan Sumber Daya Manusia. Namun setiap usahanya membentur tembok birokrasi yang anehnya menjadi sangat tebal. Semua orang seolah sibuk, tidak bisa diganggu, atau hanya memberinya jawaban standar tentang audit sistem yang sedang berlangsung. Ia mulai merasa seperti orang asing di perusahaannya sendiri. Untuk menenangkan Riana yang terus mengeluh, Bima terpaksa menguras habis tabungan pribadinya, mentransfer sejumlah besar uang agar wanita itu bisa kembali berbelanja dan membuktikan pada teman-temannya bahwa insiden di mal hanyalah gangguan kecil. Riana, meskipun sudah bisa kembali membeli barang-barang mahal, tetap merasa resah. Pesan misterius itu terus menghantui pikirannya. Ia merasa seperti sedang diawasi. Ia menjadi lebih curiga dan mudah marah pada Bima, menuntut kepastian yang tidak bisa Bima berikan. Ego Bima yang terluka membuatnya semakin nekat. Ia harus melakukan sesuatu yang besar untuk membuktikan bahwa ia masih berkuasa dan memegang kendali. Di saat itulah, umpan dilepaskan. Pagi itu, telepon di meja kerja Bima berdering. Bukan telepon internal, melainkan dari saluran utama. Selamat pagi, Pak Bima Prasetya. Sapa suara seorang wanita yang ramah. Saya dari Divisi Keuangan Pusat. Kami ingin meminta maaf atas ketidaknyamanan yang Bapak alami beberapa hari ini. Memang benar sedang ada pembaruan sistem besar-besaran yang menyebabkan beberapa akun premium terblokir sementara. Bima langsung merasa lega. Saya tahu. Saya sudah bilang ini pasti kesalahan sistem, katanya dengan nada sombong. Betul, Pak. Dan sebagai kompensasi, kami sudah memastikan salah satu kartu pribadi Bapak, Mastercard Titanium dengan nomor sekian-sekian, sudah sepenuhnya aktif dan limitnya sudah kami tingkatkan sementara. Bapak bisa menggunakannya tanpa masalah. Untuk kartu perusahaan lainnya akan kembali normal dalam beberapa hari kerja. Sekali lagi, mohon maaf atas gangguannya, Pak. Panggilan itu berakhir. Bima merasa seperti baru saja memenangkan lotre. Ia tidak tahu bahwa penelepon itu adalah Rani yang sedang menyamar. Dan kartu yang dimaksud adalah kartu kredit lama yang dulu sering Lara lunasi. Lara tidak meningkatkan limitnya. Sebaliknya, ia telah menetapkan batas maksimal yang sangat rendah pada kartu itu. Cukup untuk 1 atau 2 transaksi kecil, tapi tidak akan cukup untuk sesuatu yang besar. Sebuah jebakan yang sempurna. Dengan penuh percaya diri, Bima langsung menelepon Riana. Masalahnya sudah beres. Keuangan pusat meneleponku langsung untuk minta maaf. Mereka bahkan menaikkan limit kartu titaniumku sebagai kompensasi. Riana terdengar senang. Benarkah? Baguslah. Aku sudah muak merasa seperti orang miskin. Katanya, kalau begitu, kamu harus menebus penghinaan yang aku alami tempo hari. Aku mau kamu mengajakku makan malam di Le Ciel. Le Ciel adalah restoran Prancis paling eksklusif di kota itu, terkenal dengan daftar tunggu berbulan-bulan dan harga menunya yang selangit. Tempat itu adalah arena pamer utama bagi para sosialita. Ide bagus. Seru Bima. Aku tidak hanya akan mengajakmu. Undang teman-temanmu. Teman-temanmu yang waktu itu ada di mal. Kita pesan private room. Biar mereka lihat siapa kita sebenarnya. Ini adalah kesempatan yang mereka butuhkan. Sebuah panggung untuk memulihkan reputasi mereka yang tercoreng. Riana dengan semangat segera menelepon teman-temannya. Dengan sengaja melebih-lebihkan cerita tentang bagaimana perusahaan Bima memohon maaf dan memberinya fasilitas super VIP. Malam itu, mereka tiba di Le Ciel. Bima mengenakan setelan paling mahalnya, dan Riana mengenakan gaun malam yang berkilauan, dipenuhi perhiasan yang baru dibeli dari uang tabungan Bima. Mereka berjalan memasuki restoran dengan aura kekuasaan yang dibuat-buat. Teman-teman Riana, 5 orang wanita dengan tatapan penuh selidik, sudah menunggu di private room yang telah dipesan. Makan malam itu adalah sebuah pertunjukan kesombongan. Riana tak henti-hentinya bercerita tentang betapa hebatnya Bima, tentang promosi besar yang akan segera ia dapatkan, dan tentang rencana liburan mereka ke Eropa. Bima, didorong oleh alkohol mahal dan kebutuhan untuk pamer, memesan semua menu andalan restoran, mulai dari kaviar, foie gras, hingga lobster thermidor. Ia juga memesan beberapa botol sampanye paling mahal yang ada di daftar. Setiap kali pelayan datang, ia akan memesan lagi, seolah uang bukanlah masalah. Teman-teman Riana tampak terkesan,
dan Riana merasa berada di puncak dunia. Lara, dari kantornya, memantau semuanya melalui laporan yang dikirimkan Rani setiap 15 menit. Rani memiliki koneksi di mana-mana, termasuk di sistem reservasi Lechiel. Lara tahu persis apa saja yang mereka pesan. Ia tahu total tagihan mereka terus membengkak, mendekati batas jebakan yang telah ia siapkan. Ia hanya menunggu. Akhirnya, setelah hidangan penutup dan kopi luwak termahal disajikan, momen itu tiba. Bima, dengan gerakan teatrikal, meminta tagihannya. Seorang manajer restoran datang sendiri untuk mengantarkannya. Sebuah tanda penghormatan bagi tamu-tamu penting. Total tagihannya sangat besar, cukup untuk membeli sepeda motor sport. Bima hanya meliriknya sekilas, lalu tertawa kecil seolah jumlah itu tidak berarti. Ah, tidak seburuk yang kukira, katanya, membuat teman-teman Riana semakin terkesima. Dengan penuh keyakinan, ia mengeluarkan kartu Mastercard titaniumnya dan menyerahkannya kepada manajer. Pakai yang ini, katanya dengan santai. Manajer itu membawanya ke mesin kasir. Beberapa saat kemudian, ia kembali ke meja. Wajahnya terlihat sedikit canggung. Mohon maaf, Pak Bima. Sepertinya ada sedikit masalah. Transaksi Bapak ditolak. Senyum di wajah Bima membeku. Apa? Tidak mungkin. Coba lagi. Kalian pasti salah. Sudah kami coba beberapa kali. Pak, pesannya, limit tidak mencukupi. Kata manajer itu dengan suara pelan, mencoba menjaga kesopanan. Suasana di meja itu langsung berubah. Tawa dan obrolan berhenti. Teman-teman Riana saling berpandangan. Senyum sinis mulai terukir di wajah mereka. Ini dia. Drama yang mereka tunggu-tunggu. Itu konyol, seru Bima. Suaranya kini terdengar tegang. Pihak bank sendiri yang bilang limitnya sudah dinaikkan. Ini pasti kesalahan restoran kalian. Riana menatap Bima dengan tatapan panik. Bima, ada apa ini? Jangan bilang ini terjadi lagi. Bisiknya, penuh ancaman. Tenang, kata Bima, meskipun keringat dingin mulai membasahi keningnya. Ia mengeluarkan kartu-kartu lainnya, kartu yang ia tahu sudah diblokir. Tapi ia tetap mencobanya karena putus asa. Satu persatu, semuanya ditolak. Manajer restoran tetap berdiri di sana dengan sabar namun tegas. Pak, kami tidak bisa membiarkan Bapak pergi sebelum tagihannya dilunasi. Penghinaan itu terasa 1000 kali lebih buruk daripada di mal. Kali ini, mereka terjebak. Tagihannya terlalu besar untuk dibayar dengan uang tunai yang mereka miliki. Saldo debit Bima tidak cukup setelah dikuras untuk Riana. Dalam kepanikan, Bima mulai menelepon beberapa temannya. Suaranya yang tadi sombong kini berubah menjadi suara memelas, meminta pinjaman. Di tengah kekacauan itu, ponsel Riana bergetar. Sebuah notifikasi email masuk dari pengelola apartemennya. Subjeknya, surat peringatan pengosongan unit. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Email itu menyatakan bahwa pembayaran sewa bulan ini, yang biasanya dilakukan secara otomatis melalui kartu kredit perusahaan Bima, telah gagal. Jika tunggakan tidak dibayar dalam 3 hari, ia akan diusir. Ponsel itu terlepas dari genggamannya dan jatuh ke pangkuannya. Wajahnya pucat pasi. Ia menatap Bima yang sedang berdebat dengan manajer. Lalu pada teman-temannya yang kini bahkan tidak lagi menyembunyikan tawa mereka. Kemewahan yang ia puja-puja kini telah berbalik menyerangnya. Jebakan itu telah tertutup rapat. Mereka tidak hanya kehilangan uang dan muka. Malam ini, di restoran paling mewah di kota, di hadapan orang-orang yang paling ingin ia buat terkesan, Riana menyadari bahwa ia akan segera kehilangan atap di atas kepalanya. Dunia indahnya runtuh menjadi puing-puing dalam sekejap. Kekacauan di Lechiel meninggalkan luka yang dalam dan membusuk. Perjalanan pulang ke apartemen Riana diisi dengan keheningan yang jauh lebih menakutkan daripada teriakan. Riana duduk kaku di kursi penumpang taksi. Wajahnya pucat dan matanya kosong menatap lampu jalanan yang berlalu. Bima, setelah melalui penghinaan menelepon separuh kontak di ponselnya untuk meminjam uang demi melunasi tagihan, kini duduk membungkuk, kepalanya disandarkan ke jendela. Auranya bukan lagi aura seorang pria sukses, melainkan aura seorang pecundang yang babak belur. Begitu pintu apartemen tertutup, badai itu pecah. Pembohong, Riana menjerit, melempar tas tangannya ke lantai. Kau bilang semuanya beres. Kau bilang kau bisa diandalkan. Lihat apa yang terjadi. Teman-temanku menertawakanku. Mereka merekamu saat kau memohon-mohon di telepon. Aku akan jadi bahan tertawaan seumur hidupku. Aku tidak tahu, Riana. Aku bersumpah aku tidak tahu. Balas Bima. Suaranya serak karena putus asa. Mereka bilang kartunya sudah aktif.
Ini jebakan. Pasti ada seseorang di kantor yang mencoba menghancurkanku. Menghancurkanmu? Riana tertawa histeris. Mereka sudah berhasil. Kita hancur. Bima, aku akan diusir dari apartemen ini. Kau tidak punya mobil. Kau tidak punya uang. Kau bukan siapa-siapa. Setiap kata yang diucapkan Riana adalah cambuk bagi ego Bima yang sudah terluka parah. Pertengkaran mereka berlangsung hingga larut malam, penuh dengan tuduhan, tangisan, dan keputusasaan. Mereka adalah dua orang egois yang kapalnya sedang karam, dan alih-alih bekerja sama, mereka saling menyalahkan karena telah menabrak gunung es. Keesokan harinya, keputusasaan itu semakin pekat. Mereka terjebak di dalam apartemen yang terasa seperti penjara mewah yang masa tinggalnya tinggal menghitung hari. Bima tidak berani pergi ke kantor. Takut menghadapi tatapan rekan-rekannya jika berita tentang insiden di Leciel menyebar. Riana menolak keluar kamar. Terlalu malu untuk menghadapi dunia. Mereka hidup dalam limbo yang menyiksa, menunggu pukulan berikutnya. Dan kemudian, di tengah-tengah keputusasaan itu, sebuah email masuk ke ponsel Bima. Sebuah secercah cahaya di dalam kegelapan pekat. Atau begitulah yang mereka kira. Email itu datang dari alamat resmi yang sangat meyakinkan. office.bot@adijayacorp.com, kantor Dewan Direksi. Subjeknya ditulis dengan huruf kapital yang formal. Undangan rapat evaluasi kinerja dan prospek jabatan Bima Prasetya. Jantung Bima berdebar kencang. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Isi email itu ditulis dalam bahasa korporat yang formal dan mengesankan. Email itu menyatakan penghargaan Dewan Direksi atas dedikasi dan kinerja luar biasa Bima Prasetya selama ini. Disebutkan bahwa perusahaan sedang dalam tahap restrukturisasi strategis, dan Dewan sedang mempertimbangkan beberapa kandidat internal untuk mengisi posisi kepemimpinan senior yang baru. Sehubungan dengan itu, Bima diundang untuk menghadiri pertemuan tatap muka dengan perwakilan Dewan keesokan harinya, pukul 10 pagi, di ruang rapat utama, lantai 50, Adijaya Tower. Seolah itu belum cukup. Ada satu paragraf lagi di bagian bawah yang membuat mata Bima terbelalak. Mengingat posisi yang ditawarkan akan mencakup paket relokasi dan tunjangan keluarga yang signifikan, kami mempersilakan Bapak untuk membawa serta pasangan Bapak dalam pertemuan ini untuk mendiskusikan detail lebih lanjut. Angin segar harapan bertiup begitu kencang hingga hampir merobohkan Bima. Ia membaca email itu lagi, lalu lagi, untuk memastikan ia tidak salah lihat. Ini dia. Ini jawabannya. Riana. Riana, keluar. Teriaknya sambil menggedor pintu kamar. Riana keluar dengan wajah sembab dan mata merah. Apa lagi? Ketusnya. Tanpa berkata-kata, Bima menunjukkan layar ponselnya. Riana membaca email itu. Matanya bergerak cepat dari satu baris ke baris berikutnya. Ekspresi putus asanya perlahan sirna, digantikan oleh ketidakpercayaan. Lalu kegembiraan yang meluap-luap. Aku tidak percaya ini, bisiknya. Posisi kepemimpinan senior? Dewan Direksi. Aku sudah bilang, seru Bima. Arogansinya yang sempat terkubur kini bangkit kembali dengan kekuatan penuh. Aku sudah bilang ada yang mencoba menyabotaseku. Tapi mereka tidak bisa menutupi bakatku. Dewan Direksi tahu siapa aku sebenarnya. Mereka melihat potensiku. Semua masalah kemarin, kartu kredit, mobil, itu semua pasti ulah orang picik yang iri padaku. Tapi sekarang semuanya terbongkar. Teori konspirasi itu terdengar sangat masuk akal bagi mereka karena itu adalah satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan harga diri mereka. Email ini bukan hanya sebuah tawaran pekerjaan. Ini adalah pembenaran. Ini adalah bukti bahwa mereka benar dan dunia yang salah. Kegembiraan mereka meledak. Mereka berpelukan, tertawa, dan menari-nari di ruang tamu. Keputusasaan mereka menguap secepat embun di pagi hari. Riana sudah melupakan ancaman pengusiran. Bima sudah melupakan penghinaan di restoran. Masa depan cerah yang mereka impikan, yang sempat direnggut dari mereka, kini terhampar kembali di depan mata, lebih gemilang dari sebelumnya. Posisi senior berarti gaji yang jauh lebih besar, kata Riana, matanya berbinar-binar. Kita bisa membeli apartemen yang lebih besar dari ini. Kita akan membeli mobil baru, mobil yang jauh lebih bagus dari yang kemarin. Tentu saja, kata Bima. Dan kita akan mengadakan pesta besar. Kita akan mengundang semua temanmu yang menertawakan kita dan membuat mereka memohon pekerjaan padaku. Sisa hari itu mereka habiskan dalam euforia perencanaan. Mereka seperti dua aktor yang sedang mempersiapkan peran terbesar dalam hidup mereka. Riana, dengan sisa uang terakhir dari tabungan Bima, pergi ke butik untuk membeli setelan wanita paling mahal yang bisa ia temukan.
Ia harus terlihat seperti pasangan seorang eksekutif puncak. Bima mengirim setelan terbaiknya ke jasa cuci kilat dan menghabiskan malam dengan berlatih di depan cermin, membayangkan bagaimana ia akan menerima tawaran promosi itu dengan berwibawa. Mereka sama sekali tidak mempertanyakan kebetulan yang aneh ini. Mereka tidak mempertanyakan mengapa Dewan Direksi tiba-tiba memanggil seorang manajer tingkat menengah. Keserakahan dan keangkuhan telah membutakan logika mereka. Umpan Lara terlalu sempurna, terlalu sesuai dengan apa yang ingin mereka percayai. Keesokan paginya, mereka berangkat menuju Adijaya Tower. Mereka terpaksa naik taksi, tapi itu tidak mengurangi semangat mereka. Bagi mereka, ini adalah perjalanan taksi terakhir mereka sebagai orang biasa. Saat gedung pencakar langit yang megah itu mulai terlihat, mereka berdua menatap dengan kagum. Suatu hari nanti, orang-orang akan menunjuk gedung ini dan berkata, "Di sanalah Bima Prasetya bekerja," kata Bima dengan bangga. Riana tersenyum dan meremas lengannya. "Dan aku akan menjadi wanita yang berdiri di sampingnya." Mereka melangkah masuk ke lobi utama yang sangat besar dan mewah. Lantai marmernya berkilauan, dan puluhan karyawan berlalu lalang dengan kesibukan yang teratur. Aroma kopi dan profesionalisme memenuhi udara. Ini adalah dunia yang Riana dambakan, dunia kekuasaan dan uang. Seorang resepsionis yang cantik dan ramah menyambut mereka. Rani sudah memberikan instruksi yang sangat jelas. "Selamat pagi, Pak Bima Prasetya dan Ibu Riana, selamat datang di Adijaya Corp. Kami sudah menunggu kedatangan Anda." Sikap hormat itu semakin memvalidasi delusi mereka. Mereka merasa seperti tamu kehormatan. "Dewan Direksi sudah siap bertemu dengan Anda di lantai 50. Silakan ikuti saya menuju lift eksekutif." Resepsionis itu mengantar mereka ke sebuah lift pribadi berlapis kaca yang terletak di sudut lobi. Saat pintu lift tertutup dan mulai naik dengan kecepatan tinggi, Bima dan Riana menatap ke bawah. Lobi yang megah itu mengecil, dan pemandangan kota mulai terbentang di hadapan mereka. Semakin tinggi lift itu naik, semakin tinggi pula harapan mereka melambung. Mereka merasa seperti sedang naik ke puncak dunia, ke surga mereka. Riana menyandarkan kepalanya di bahu Bima, matanya berbinar menatap pemandangan. Bima merangkulnya, dadanya membusung karena bangga. Mereka adalah pemenang. Mereka telah berhasil. Lift terus melaju, melewati lantai 48, 49. Mereka tidak tahu bahwa mereka tidak sedang menuju surga. Mereka sedang diantar ke panggung penghakiman mereka. Dan sang hakim sudah menunggu di singgasananya. Dentang pelan menandakan lift telah tiba di lantai 50. Pintunya yang terbuat dari baja poles menggeser terbuka tanpa suara, menyingkapkan sebuah dunia yang sama sekali berbeda dari lantai-lantai di bawahnya. Tidak ada lagi hiruk-pikuk karyawan atau dering telepon. Yang ada hanyalah keheningan yang agung. Lantai marmer putihnya begitu mengkilap hingga mereka bisa melihat pantulan diri mereka sendiri. Dindingnya dihiasi karya seni abstrak dari pelukis ternama, dan udaranya terasa sejuk dengan aroma samar dari bunga lili segar yang diletakkan di atas sebuah konsol kayu. Di ujung ruangan, jendela raksasa dari lantai ke langit-langit menyajikan pemandangan kota yang menakjubkan, tanpa halangan apapun. Seorang wanita parubaya dengan setelan rok yang elegan dan senyum profesional menyambut mereka. "Selamat pagi, Pak Bima, Ibu Riana. Saya asisten Dewan Direksi. Mari, saya antar Anda ke ruang rapat." Bima dan Riana saling berpandangan. Senyum puas terukir di wajah mereka. Perlakuan ini, suasana ini, semuanya menegaskan bahwa sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Mereka mengikuti wanita itu menyusuri koridor yang dilapisi karpet tebal yang meredam suara langkah kaki mereka. Wanita itu berhenti di depan sepasang pintu kayu raksasa setinggi 3 meter. Ia mendorongnya pelan, dan pintu itu terbuka dengan mulus. "Silakan masuk. Perwakilan Dewan akan segera bergabung dengan Anda." Mereka melangkah masuk, dan napas mereka tertahan. Ruangan itu lebih besar dan lebih megah dari yang pernah mereka bayangkan. Di tengahnya, sebuah meja kayu mahoni hitam yang sangat panjang dan berkilauan terbentang, dikelilingi oleh puluhan kursi kulit mewah. Teknologi canggih terlihat di mana-mana, dari proyektor holografik di langit-langit hingga layar sentuh yang terpasang di depan setiap kursi. Namun, yang paling mendominasi adalah dinding kaca di ujung ruangan, yang membuat mereka merasa seolah-olah sedang melayang di atas kota. Pintu di belakang mereka tertutup dengan bunyi pelan, meninggalkan mereka berdua saja di dalam keheningan yang megah itu. Untuk sesaat, mereka hanya bisa berdiri terpana. "Ya Tuhan, Bima," bisik Riana. Matanya berkeliling dengan takjub. Ini luar biasa." Bima, yang egonya kini telah membengkak hingga ukuran maksimal,
berjalan perlahan di sepanjang meja. Ia mengusap permukaan meja yang dingin dan halus, lalu duduk di salah satu kursi, merasakan empuknya kulit asli. Aku sudah bilang, Riana, inilah duniaku. Inilah tempat yang pantas untukku. Ia bangkit dan berjalan menuju kursi utama di ujung meja. Kursi yang sedikit lebih besar dan lebih tinggi dari yang lain. Singgasana. Suatu hari nanti, aku yang akan duduk di sini. Aku akan memimpin rapat dari kursi ini, katanya, suaranya dipenuhi keyakinan. Riana menghampirinya, memeluknya dari belakang. Dan aku akan menjadi wanita paling berkuasa di kota ini, balasnya. Mereka berdiri di sana, di puncak dunia, memandang ke bawah pada kerajaan yang mereka kira akan segera mereka taklukkan. Mereka tertawa, berbagi ciuman kemenangan. Dua arsitek dari sebuah kastil pasir yang akan segera disapu oleh ombak. Di tengah fantasi mereka, pintu kayu raksasa itu kembali terbuka. Mereka berbalik. Senyum sudah siap di wajah mereka untuk menyambut dewan direksi. Namun, senyum itu membeku dan kemudian luntur. Yang masuk bukanlah sekelompok pria tua berjas. Yang masuk adalah Lara. Ia berjalan sendirian. Langkahnya mantap, tenang, dan penuh otoritas. Ia mengenakan setelan celana biru tua yang memancarkan kekuatan. Rambutnya tertata sempurna, dan riasan wajahnya minimalis namun tegas. Sepatu hak tingginya beradu dengan lantai marmer, menciptakan suara ketukan pelan yang terdengar seperti genderang perang di dalam ruangan yang sunyi. Auranya begitu berbeda. Ini bukan Lara, istri sederhana yang mereka kenal. Ini adalah orang asing, seorang ratu yang memasuki istananya. Di belakangnya, dua pria tegap berseragam keamanan masuk dan mengambil posisi mengapit pintu. Postur mereka kaku dan waspada. Lalu, seorang pria yang lebih tua dengan setelan mahal dan membawa tas kulit mengikuti di belakang Lara. Pak Tirtayasa. Wajah Bima dan Riana berubah dari bingung menjadi syok, lalu menjadi marah. Lara? Seru Bima. Suaranya terdengar konyol di ruangan sebesar itu. Apa-apaan ini? Apa yang kamu lakukan di sini? Ini area terlarang. Kamu bisa dituntut karena masuk tanpa izin. Riana lebih histeris. Satpam. Satpam. Usir wanita gila ini dari sini. Pekiknya, menunjuk ke arah Lara. Dia penguntit. Dia pasti mengikutiku ke sini. Lara tidak menggubris teriakan mereka. Ia terus berjalan dengan tenang menuju ujung meja, tempat Bima baru saja berdiri. Ia meletakkan tabletnya di atas meja, lalu berbalik menghadap mereka. Ia membiarkan keheningan yang mencekik menyelimuti ruangan selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Tatapannya dingin, tajam, dan tanpa emosi, seolah sedang mengamati dua spesimen serangga di bawah mikroskop. Akhirnya, ia angkat bicara. Suaranya tenang, jelas, dan diperkuat oleh akustik sempurna ruangan itu. Selamat datang di Adijaya Corporation. Ucapnya, jeda sesaat. Atau lebih tepatnya, selamat datang di perusahaan saya. Kata-kata itu menghantam Bima dan Riana seperti sambaran petir. Otak mereka menolak untuk memprosesnya. Riana tertawa. Tawa yang terdengar sumbang dan panik. Perusahaanmu? Hah, jangan mengada-ada. Kamu pasti sudah benar-benar kehilangan akal sehatmu setelah aku mendorongmu ke kolam. Bima, telepon keamanan sekarang juga, desak Riana. Lara tidak membantah. Ia tidak berdebat. Ia hanya menggeser jarinya di permukaan tabletnya. Seketika, layar raksasa di dinding di belakangnya menyala. Yang pertama muncul adalah bagan struktur organisasi Adijaya Corp. Sebuah bagan rumit yang menunjukkan semua divisi dan anak perusahaan. Dan di paling puncak, di dalam kotak paling besar dengan garis emas di sekelilingnya, terpampang sebuah foto. Foto wajah Lara yang diambil secara profesional, dengan senyum tipis yang penuh percaya diri. Di bawah foto itu, tertulis jabatan dengan huruf tebal yang tidak mungkin salah dibaca. Lara Anindita Adijaya, Chief Executive Officer pemegang saham mayoritas. Dunia Bima dan Riana runtuh saat itu juga. Napas Riana tercekat di tenggorokannya. Warna menghilang dari wajahnya, membuatnya terlihat seperti mayat hidup. Bima terhuyung mundur. Tangannya meraih sandaran kursi untuk menopang tubuhnya yang tiba-tiba terasa lemas. Kakinya gemetar hebat. Tidak mungkin. Bisik Bima. Matanya terpaku pada layar. Ini bohong. Ini rekayasa. Seolah menjawab penyangkalannya, Lara menggeser jarinya lagi. Layar berganti, menampilkan salinan akta pendirian perusahaan. Nama pendirinya, Rahmat Adijaya. Nama pewaris tunggal yang ditunjuk, Lara Anindita Adijaya, putri tunggalnya.
Layar berganti lagi. Kali ini menampilkan sertifikat kepemilikan rumah mungil yang mereka tinggali. Nama pemilik, Lara Anindita Adijaya. Layar berganti lagi. Dokumen registrasi mobil Arkana Spectre yang kuncinya dipamerkan Riana. Nama pemilik, Lara Anindita Adijaya. Layar terus berganti, menampilkan bukti demi bukti yang tak terbantahkan. Rekening bank, portofolio investasi, semua atas nama yang sama. Terakhir, layar menampilkan riwayat transaksi kartu kredit perusahaan Bima, menyorot setiap pembelian mewah untuk Riana, setiap makan malam, setiap cicilan apartemen, semuanya dengan label merah terang bertuliskan, penggelapan dana perusahaan. Bima ambruk ke kursi. Tubuhnya tidak sanggup lagi menahan beban kenyataan yang begitu mengerikan. Ia menatap Lara, wanita yang selama ini ia anggap polos, sederhana, dan mudah dibohongi. Wanita yang ia hianati dan biarkan dihina. Kini wanita itu berdiri di hadapannya sebagai pemilik alam semesta yang baru saja ia hancurkan. Riana berdiri membeku. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Wanita kampungan yang ia dorong ke kolam. Wanita yang ia ejek karena tidak selevel dengannya. Wanita itu ternyata adalah ratu dari semua kerajaan yang ia impikan. Semua kemewahan yang ia nikmati, semua status yang ia pamerkan, ternyata hanyalah remah-remah yang jatuh dari meja makan wanita ini. Di tengah keheningan yang memekakan telinga, Lara akhirnya menatap langsung ke mata mereka. Tidak ada lagi tatapan seorang istri yang terluka. Yang ada hanyalah tatapan dingin seorang hakim yang siap membacakan vonis. Singgasananya telah ia duduki. Dan sidang pembalasan dendamnya baru saja akan dimulai. Keheningan di dalam ruang rapat Dewan Direksi terasa begitu berat, hingga seolah memiliki bobot fisik. Suara napas Bima yang tercekat dan gemetar tubuh Riana yang samar adalah satu-satunya bunyi yang memecah kesunyian. Di layar raksasa, bukti-bukti kejahatan mereka masih terpampang, menjadi sebuah monumen digital atas kebodohan dan keserakahan mereka. Lara membiarkan mereka tersiksa dalam keheningan itu selama 1 menit penuh. Ia ingin mereka merasakan setiap detik dari runtuhnya dunia mereka. Ia ingin momen ini terpatri selamanya dalam ingatan mereka. Akhirnya, ia memecah kesunyian. Suaranya, yang kini tidak lagi ia coba samarkan dengan kelembutan palsu, terdengar tajam dan presisi. Bima Prasetya, panggilnya, menggunakan nama lengkap yang terasa begitu formal dan asing. Bima tersentak, seolah baru saja disiram air es. Ia mengangkat kepalanya yang tertunduk, matanya yang memerah menatap Lara dengan tatapan memohon. Selama 3 tahun Anda bekerja di perusahaan ini, lanjut Lara, berjalan perlahan di sisinya, seperti seekor predator yang mengitari mangsanya. Anda diberikan kepercayaan. Anda diberikan fasilitas. Anda diberikan kesempatan untuk bertumbuh. Dan Anda membalasnya dengan apa? Ia berhenti tepat di samping kursi Bima, namun tatapannya lurus ke depan, ke arah jendela. Anda membalasnya dengan pengkhianatan. Bukan hanya kepada saya sebagai istri Anda, itu urusan pribadi. Yang lebih parah, Anda berkhianat kepada perusahaan ini. Anda menggunakan dana perusahaan untuk membiayai gaya hidup seorang parasit. Anda memanipulasi laporan pengeluaran. Anda menyalahgunakan aset perusahaan. Anda melanggar setiap pasal dalam kode etik dan kontrak kerja yang Anda tanda tangani. Setiap kalimat adalah sebuah vonis. Bima mulai terisak. Air mata mengalir deras di pipinya. Semua topeng arogansinya telah luruh, meninggalkan wajah seorang pria yang menyedihkan dan ketakutan. Efektif detik ini juga, Lara mengumumkan, suaranya menggema di ruangan itu. Anda, Bima Prasetya, bukan lagi karyawan dari Adijaya Corporation. Hubungan kerja Anda dihentikan secara tidak hormat. Ia menoleh sedikit dan memberikan anggukan kecil ke arah pintu. 2 petugas keamanan yang sedari tadi berdiri diam langsung melangkah maju dengan sigap. Melihat mereka mendekat, Bima tersadar dari kelumpuhannya. Ia melompat dari kursinya dan jatuh berlutut di depan Lara, mencoba meraih ujung celananya. Lara, sayang, jangan. Aku mohon, maafkan aku. Ratapnya, suaranya pecah. Aku salah. Aku tahu aku salah. Aku hilaf. Aku dibutakan oleh wanita itu. Tolong beri aku 1 kesempatan lagi. Demi pernikahan kita, El. Pemandangan itu begitu menjijikan. Pria yang sama yang membiarkannya dihina. Pria yang sama yang menyuruhnya pulang saat ia dipermalukan. Kini merengek-rengek seperti anak kecil di kakinya. Lara mundur selangkah. Wajahnya menunjukkan ekspresi jijik. Pertama, katanya dengan nada menusuk. Nama saya Lara Adijaya. Dan bagi Anda, jabatan saya adalah Ibu Direktur. Kedua,
Pernikahan kita sudah berakhir sejak Anda membiarkan wanita itu mendorong saya ke kolam. Dan ketiga, Anda tidak sedang berbicara kepada istri Anda. Anda sedang berbicara kepada orang yang perusahaannya baru saja Anda rampok. Ia kembali memberi isyarat kepada petugas keamanan. Bawa dia keluar dari gedung saya. Kedua petugas itu dengan sigap memegang lengan Bima dan menariknya berdiri. Bima meronta-ronta, terus meneriakkan nama Lara dan permohonan maaf. Lara, jangan. Aku akan melakukan apa saja. Lara, teriaknya saat diseret keluar dari ruang rapat. Pintu kayu yang berat itu tertutup di belakangnya, meredam suara tangisannya hingga akhirnya lenyap sama sekali. Kini, di dalam ruangan yang luas itu, hanya tersisa Lara, Pak Tirtayasa, dan Riana yang masih membeku di tempatnya. Perhatian Lara kini sepenuhnya tercurah pada wanita itu. Riana gemetar hebat. Matanya bergerak liar seolah mencari jalan keluar yang tidak ada. Pak Tirtayasa melangkah maju, membuka tas kulitnya dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Ia meletakkannya dengan rapi di atas meja di depan Riana. Selamat pagi, Ibu Riana. Sapanya dengan nada formal yang dingin. Saya Tirtayasa, Kepala Divisi Hukum Adijaya Corporation. Riana tersentak. Ia menatap pengacara itu dengan mata penuh ketakutan. Berdasarkan bukti-bukti yang telah kami kumpulkan, lanjut Pak Tirta, menunjuk pada layar di dinding, Anda telah secara sadar menerima dan menikmati properti, dana, dan fasilitas yang diperoleh melalui cara-cara ilegal dari perusahaan kami oleh Saudara Bima Prasetya. Total nilai kerugian yang disebabkan oleh Anda secara langsung kepada perusahaan adalah sebesar 2,3 miliar rupiah. Angka itu membuat Riana terkesiap. Ia tahu ia hidup mewah, tapi ia tidak pernah menyangka jumlahnya sebesar itu. Perusahaan memberi Anda dua pilihan. Jelas Pak Tirta, suaranya tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Pilihan pertama, Anda mengembalikan semua aset fisik seperti perhiasan dan tas yang teridentifikasi, dan menandatangani surat pengakuan utang untuk membayar sisa kerugian dalam jangka waktu yang akan kami tentukan. Kami akan memberikan waktu 7 hari kerja bagi Anda untuk menyetujui opsi ini. Ia berhenti sejenak, membiarkan Riana mencerna informasi itu. Pilihan kedua, lanjutnya, dan nadanya menjadi lebih serius. Jika Anda menolak pilihan pertama, kami tidak punya pilihan lain selain melaporkan Anda ke pihak berwajib. Tuntutan pidananya adalah sebagai penadah barang hasil kejahatan korporasi. Dengan nilai kerugian sebesar ini, ancaman hukumannya adalah minimal 5 tahun penjara. Penjara. Kata itu menghancurkan pertahanan terakhir Riana. Kekuatan di kakinya lenyap, dan ia jatuh berlutut ke lantai marmer yang dingin. Topeng kesombongannya hancur berkeping-keping, menampakkan wajah aslinya yang penuh ketakutan. Jangan, saya mohon jangan penjarakan saya, isaknya. Air mata dan maskaranya yang luntur membasahi wajahnya. Ia merangkak mendekati Lara. Mbak Lara, saya mohon, Mbak, saya tidak tahu apa-apa. Saya bersumpah. Bima bilang itu semua hadiah, uangnya sendiri. Saya tidak tahu itu uang perusahaan. Saya mau kembalikan semuanya. Mbak, saya kembalikan. Asal jangan penjarakan saya. Ratapannya terdengar menyedihkan, tapi Lara tidak merasakan sedikit pun belas kasihan. Ia teringat pada tawa mengejek wanita ini di tepi kolam. Saat Riana terus memohon, Lara melirik tabletnya. Ia menekan sebuah tombol di layarnya. Rani, laksanakan sekarang, ucapnya pada interkom yang tak terlihat. Kemudian, ia memutar tablet itu menghadap Riana. Layarnya menampilkan siaran langsung dari kamera keamanan di lobi utama gedung. Di sana, terparkir dengan angkuh di area penurunan tamu VIP, adalah mobil Arkana Spectre perak miliknya. Tak lama kemudian, sebuah truk derek besar berwarna kuning mundur perlahan ke arahnya. Apa-apa itu? Bisik Riana, tidak mengerti. Mobil itu, kata Lara dengan tenang, matanya terpaku pada layar. Mobil yang kuncinya kau pamerkan dengan bangga. Kau bilang kau mau mengembalikan semuanya. Tapi mobil itu bukan milikmu untuk dikembalikan. Riana menatap layar dengan ngeri. Ia melihat petugas mengaitkan mobil impiannya ke truk derek. Karena mobil itu tidak pernah menjadi milikmu sejak awal, tambah Lara. Di layar tablet, mobil sport mewah itu diangkat sedikit dari tanah dan ditarik pergi dengan cara yang sama sekali tidak glamor, seperti rongsokan yang dibawa ke tempat pembuangan. Simbol kemenangan Riana yang paling agung kini telah direnggut di depan matanya dengan cara yang paling memalukan. Sebuah metafora yang sempurna untuk nasibnya. Isak tangis Riana berubah menjadi raungan putus asa. Lara bangkit dari kursinya. Baginya, pertunjukan ini sudah selesai. Pak Tirta, selesaikan sisanya.
Saya ada rapat lain yang lebih penting, katanya, seolah urusan ini hanyalah gangguan kecil dalam jadwalnya. Ia berjalan melewati Riana yang masih tersungkur di lantai. Ia berhenti sejenak, menatap rendah pada wanita yang telah menghancurkan pernikahannya. Dulu kau bertanya apa aku butuh pendingin, lalu kau mendorongku ke kolam, kata Lara, suaranya sedingin es. Sekarang, nikmatilah saat kau tenggelam di lautan konsekuensi yang kau ciptakan sendiri. Pintu keluarnya ada di sana. Jalan yang sama dengan yang dilewati para pecundang lainnya. Tanpa menoleh lagi, Lara berjalan keluar dari ruang rapat Dewan Direksi, meninggalkan Riana yang meraung-raung dalam kehancurannya. Badai pembalasan dendamnya telah usai. Dan kini, langit mulai terlihat cerah kembali. Waktu telah berjalan, memutar rodanya tanpa peduli pada nasib mereka yang tertinggal di belakang. Bagi Bima dan Riana, 6 bulan itu terasa seperti 6 tahun di neraka. Bima Prasetya, mantan manajer yang sedang naik daun, kini menjadi paria di dunia korporat. Berita pemecatannya yang tidak terhormat dengan tuduhan penggelapan menyebar seperti api liar di kalangan para pencari kerja. Namanya masuk daftar hitam. Tidak ada perusahaan yang mau menyentuhnya. Setelah diusir dari rumah Lara, ia mencoba bertahan hidup dengan sisa tabungannya yang sedikit, namun itu pun cepat habis. Ia kini tinggal di sebuah kamar kos sempit dan pengap di daerah padat penduduk. Pria yang dulu mengenakan setelan ribuan dolar kini terlihat bekerja sebagai petugas parkir di sebuah ruko. Wajahnya kuyu dan tatapannya kosong. Setiap deru mobil mewah yang lewat adalah pengingat akan semua yang telah hilang darinya. Riana bernasib tidak lebih baik. Dihadapkan pada ancaman penjara, ia menyetujui semua tuntutan hukum dari Adijaya Corp. Ia menjual setiap barang bermerek miliknya. Tas, sepatu, perhiasan, bahkan gaun-gaun mahalnya. Namun, hasil penjualannya tidak cukup untuk menutupi utangnya yang miliaran. Ia kini terikat pada perjanjian pembayaran yang akan menghantuinya selama bertahun-tahun. Ia diusir dari apartemennya dan terpaksa kembali ke rumah orang tuanya di sebuah kota kecil, menanggung malu. Wanita yang dulu menjadi ratu di lingkaran sosialitanya, kini bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket, menahan hinaan dan bisik-bisik dari orang-orang yang mengenali wajahnya dari berita daring. Kecantikannya telah luntur oleh stres dan kerja keras. Mereka tidak lagi bersama. Cinta mereka, yang dibangun di atas pondasi uang dan status, hancur berkeping-keping begitu pondasi itu runtuh. Mereka sempat bertemu sekali secara tidak sengaja di sebuah stasiun bus. Tidak ada kata yang terucap. Hanya tatapan penuh kebencian dan penyesalan sebelum mereka berbalik dan berjalan ke arah yang berlawanan. Dua orang asing yang terikat oleh kenangan pahit akan kehancuran bersama. Sementara mereka tenggelam, Lara justru terbang lebih tinggi. Adijaya Corporation, di bawah kepemimpinannya yang kini terbuka dan penuh, mencapai puncak kejayaan baru. Setelah skandal itu terungkap, Lara melakukan pembersihan internal besar-besaran, menyingkirkan semua elemen korup dan membangun kembali budaya perusahaan yang didasarkan pada integritas. Keputusannya yang tegas dan visinya yang cemerlang membuatnya dihormati oleh karyawan dan disegani oleh para pesaing. Ia tidak lagi bersembunyi di balik persona wanita sederhana. Ia sepenuhnya merengkuh identitasnya sebagai Lara Anindita Adijaya, seorang pemimpin yang brilian dan berkuasa. Proses perceraiannya dengan Bima berjalan cepat dan senyap. Ia tidak menuntut apa-apa selain kebebasannya kembali. Ia tidak lagi merasakan amarah ataupun sakit hati. Yang ada hanyalah kelegaan. Seolah ia baru saja melepaskan beban berat yang selama ini menghambat langkahnya. Suatu sore di akhir pekan, Lara tidak berada di kantornya yang megah. Ia berada di sebuah galeri seni independen di sudut kota yang tenang. Ia tidak lagi mengenakan setelan kekuasaannya, melainkan gaun linen sederhana berwarna putih dan sandal yang nyaman. Ia berjalan perlahan, mengamati lukisan-lukisan di dinding dengan penuh minat. Ini adalah sisi lain dari dirinya yang mulai ia temukan kembali, kecintaannya pada seni dan keindahan yang sederhana. Ia berhenti di depan sebuah lukisan abstrak besar yang didominasi warna biru tua dan percikan emas, mengingatkannya pada langit malam yang penuh bintang. Lukisan ini bercerita tentang kekacauan yang melahirkan keindahan. Sebuah suara tenang terdengar di sampingnya. Lara menoleh. Seorang pria tersenyum padanya. Pria itu tampak seumuran dengannya, mengenakan kemeja kasual dan membawa sketsa buku. Ia adalah seniman dari lukisan itu. Saya setuju, jawab Lara. Terkadang, kita harus melewati badai untuk bisa melihat bintang-bintang dengan lebih jelas. Mereka mulai mengobrol tentang seni, tentang filosofi, tentang kehidupan. Pria itu tidak tahu siapa Lara. Ia tidak melihat seorang CEO atau wanita terkaya di kota. Ia hanya melihat seorang wanita dengan mata yang cerdas dan senyum yang tulus.
Percakapan mereka mengalir dengan mudah dan alami, sesuatu yang sudah lama tidak Lara rasakan. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada agenda tersembunyi, tidak ada janji romansa, hanya sebuah koneksi manusiawi yang murni. Sebuah pertanda bahwa hatinya yang dulu beku kini mulai mencair, siap untuk kemungkinan-kemungkinan baru. Malam itu, Lara berdiri di balkon penthouse-nya, tempat yang sama di mana ia merencanakan pembalasan dendamnya 6 bulan lalu. Angin malam meniup rambutnya yang tergerai. Ia menatap hamparan lampu kota di bawahnya. Dulu, ia melihatnya sebagai kerajaan yang harus ia rebut kembali. Sekarang, ia melihatnya secara berbeda. Ia melihatnya sebagai dunia yang penuh dengan jutaan cerita, jutaan kemungkinan. Pembalasan dendam itu memang terasa memuaskan pada awalnya, tetapi ia sadar bahwa itu bukanlah tujuan akhirnya. Itu hanyalah sebuah proses yang harus ia lalui untuk membersihkan hidupnya dari racun. Kemenangan sejatinya bukanlah saat ia melihat Bima dan Riana hancur. Kemenangan sejatinya adalah saat ini, di mana ia bisa berdiri sendiri, merasa utuh, dan tidak lagi membiarkan kebahagiaannya ditentukan oleh orang lain. Ia telah melewati neraka pengkhianatan dan badai pembalasan. Ia telah menenggelamkan masa lalunya dan bangkit kembali dari air, bukan lagi sebagai seorang istri yang naif atau ratu yang pendendam. Ia telah menjadi dirinya sendiri, seutuhnya. Lara Anindita Adijaya. Seorang wanita yang menemukan kekuatannya bukan pada harta atau jabatan, melainkan pada kemampuannya untuk bertahan, memaafkan dirinya sendiri, dan melangkah maju. Matahari telah lama terbenam, namun bagi Lara, ini adalah awal dari sebuah fajar yang baru. Fajar yang ia ciptakan dengan tangannya sendiri. Dan langit di hadapannya tampak begitu cerah dan tak terbatas.